Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you're okay. So welcome again to my class with me, Miss Woro, to discuss English material. Okay guys, in this case, we're going to discuss more about active voice and passive voice. As you see in the first slide here, there are two sentences. The first one, the officer is serving the customers well. And the second, the customers are being served well. My question is, what is the point of those sentences? And then the second one, do they belong to transitive or intransitive verb? Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau transitive verb adalah kata kerja atau kalimat dia yang membutuhkan kata kerja yang ada objeknya, gitu ya. Kalau yang intransitive verb adalah kalimat tersebut tidak membutuhkan objeknya, berarti kata kerjanya tidak ada objeknya, gitu ya. Okay, so let's find out. For the first one, the officer is serving the customers well. Ya, yang pertama, the officer jadi subjek, and then is serving adalah predicate, and then the customers berarti dia menjadi objek. Nah, to answer the second question, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, do they belong to transitive or intransitive verb? Berarti jelas jawabannya adalah the sentence belongs to transitive verb karena di sini posisi objeknya itu adalah customers. And then number 2, the customers are being served well. Ya, oke. Di sini bisa Miss tambahkan by the officer atau tidak juga tidak apa-apa. Nah, poinnya adalah nomor 1, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, pegawai tersebut ya sedang melayani customer dengan baik, berarti sedang melayani, namanya adalah kalimat aktif. And then the second one, the customers are being served well, berarti nasabah atau customer tersebut sedang dilayani, berarti dia adalah kalimat pasif. So that's the answer for number 1. If we see from the point of view tenses ya, kalau kita lihat dari segi tensesnya, berarti ini menggunakan present continuous tense ya. Oke, so this is about the first slide. Oke, for the second slide, untuk slide yang kedua ini jelas ya. Tadi kita waktu di slide yang pertama sudah membahas bahwasanya pembahasannya adalah kalimat active voice sama dengan passive voice. Logikanya active voice itu adalah melakukan sesuatu, berarti kalau misalnya passive voice itu adalah terkena objek, berarti di atau ter gitu ya. Take a look into this table. The first one is about active voice. The point in active voice adalah subjek, berarti subjeknya itu aktif dalam melakukan satu action. Nah, formatnya bisa dari kalimat yang transitive, kata kerjanya itu butuh objek, ataupun yang intransitive, kata kerjanya tidak butuh objek. Nah, untuk yang active voice itu bisa berlaku untuk seluruh tenses dan juga modal. Take a look into the example. The customers have filled the form. Tadi yang slide nomor 1 berarti Miss pakai present continuous ya. Untuk yang sekarang Miss menggunakan present perfect. The customers jadinya adalah subject, and then have filled adalah predicate, dan the formnya adalah object ya. Oke. Pertanyaannya adalah is it transferred into the passive voice? Sebenarnya bisa nggak sih kalimat ini dimasukkan ke dalam passive voice? Jawabannya bisa ya, karena ada objeknya, kecuali kalau tidak ada objeknya. Maka di passive voice-nya yang menjadi objek itu adalah yang menjadi poinnya itu adalah objeknya. And then karena syaratnya dari dari kalimat active voice ke passive voice itu adalah harus ada objeknya, maka hanya pembentuknya itu adalah transitive verb, kata kerja yang membutuhkan objek saja, gitu ya. Oke, take a look. Di sini ada perubahan posisi. Yang objek di active voice tadinya adalah form ya, berubah menjadi subjek di passive voice, berarti formnya di depan. Karena formnya cuma satu, berarti nggak mungkin have, berarti di sini adalah has. Karena perubahannya dari have, present perfect itu menjadi dari has atau have tambahin been, jadi has been gitu ya. Nah, in passive voice, all tenses and modal semuanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga, maka has been filled ya by them, berarti di sini menjadi objek preposition. Nah, by them-nya ini kembali kemana? Kembali ke customer.
computers. So that we can conclude once again, dapat disimpulkan satu kali lagi bahwasanya ada perubahan dari active voice ke passive voice. Perubahan subjek di active voice berubah menjadi objek di passive voice. Di sini yang Miss masukkan by them ya, atau by the customer. Objek di active voice berubah menjadi subjek. The formnya di sini objek, maka di passive voice dia menjadi subjek. Nah, have been ya, have filled menjadi has been, karena dari present perfect tinggal ditambahkan been saja. Oke, so that is about the second sentence. Ya, untuk yang di third slide, untuk slide yang ketiga, ini Miss sudah berikan table ya for every tenses and also model. Jadi kalimatnya satu ya, maksudnya kalimatnya sama. Jadi nanti kita bedakan masuk ke dalam berbagai tenses dan model saja biar gampang di mengertinya. So this table is going to differentiate which form into active voice and which form into passive voice. Jadi ini adalah perbedaan form atau perubahan bagaimana kalimat tersebut dari active voice dan juga passive voice ya. Kalimatnya itu sama semuanya. Saya membeli buku. Jadi subjeknya itu saya, kata kerjanya adalah membeli, objeknya adalah buku. Maka jelas ya. Jadi by di sini adalah menggunakan transitive verb, kata kerja yang membutuhkan objek. When we put into present tense, pada saat kita masukkan ke dalam present tense ya, pada saat kita masukkan ke dalam present tense, I buy the book, maka posisinya yang tadi diingat ya, objek menjadi subjek. The book is book. Miss, kenapa booknya cuma satu? Yang pakai is karena cuma satu. The book is book. So remember, in passive voice all the verb use verb 3. Semua di passive voice itu menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Untuk past tense berarti I bought the book, berarti isnya tinggal diganti was. I bought the book. Miss, kalau bukunya banyak berarti the books were, tinggal seperti itu ya. Untuk present continuous misalnya, I am buying the book. Saya sedang membeli buku. Berarti the book is being bought. Tinggal ditambahkan kata being karena isinya sudah sama dengan present tense. Yang tadi menjadi contoh di slide yang kedua present perfect. I have bought the book. Saya udah beli buku nih. Berarti bukunya cuma satu, tidak mungkin pakai have. Dilihat the book has been bought. Bukunya sudah dibeli. Nah, untuk yang number 5 until number 7 it's going to be model. Semuanya tentang model. I can atau I could buy the book, berarti tinggal ditambahin semua model itu, mau dia can, mau dia could, mau dia will, mau dia would, mau dia may, mau dia might, tinggal ditambahkan be belakangnya. The book can be bought, the book could be bought, the book will be bought, the book would be bought, the book may be bought, the book might be bought. Jadi yang paling gampang itu adalah untuk yang format dari model, karena tinggal di belakangnya itu tinggal tambahkan be. Karena kan kita sudah paham ya, di dalam passive voice itu menggunakan kata kerja bentuk ketiga semua ya. So this is kinds differences from the active sentences into the passive one ya. Okay, in the fourth slide kita masuk ke dalam reading text yang berkaitan sama yang namanya active and passive voice ya. Oke, kita lihat di sini. Computers are machines that can help us in many ways, but they cannot think or do things on their own. Humans have to feed them with information and tell them what to do with it. They cannot come up with a new information, but they can save much time and work. For example, all the information and the office files can be stored in a computer's memory. If a clerk were to trace any information for a particular file, the computer would only take seconds to find it. It would take a clerk days or even weeks to go through every file if no computers were used. The first computers were huge and costly. They filled up almost the whole floor or large offices. Later, because of the usableness and demand for computers in business, scientists soon found ways to produce cheaper and smaller computers. They invented chips which made it possible to store more information and less space. Paragraph 2.
Today, computers are not only cheaper but also more compact. They can just be placed on top of an ordinary writing table. They can even be carried from place to place easily. Computers are not only used in offices by companies, but they are also used at home by families who can afford them. Paragraph 3. Robots, on the other hand, are not mechanical people. They're only moving parts controlled by computer. A robot can do the same work for 24 hours, and yet it doesn't complain or get tired. In the United States, robots are computers that tell them where to guard and what to do. These robots are programmed to listen for certain noises and signal for help in case of trouble or dangers. The last paragraph. In Japan and some places in America, robots are used in factories to assemble cars. As computers become more common business and factories, people fear that one day computers and computer control robots will put human workers out of work. Ya, jadi ini reading text-nya sudah ada mana yang bagian active voice dan sudah ada bagian mana yang passive voice. Tapi yang mesti diingat adalah yang tadi Miss bilang ya dari yang pertama. Kalau active voice berarti dia ya aktif, subjek itu aktif melakukan sesuatu. Tapi kalau misalnya passive berarti terkena objek ya, terkenai objek berarti yang berarti atau di. Kita lihat di sini ya. Kita lihat satu contoh ya. Computers are machine that can help us in many ways. Jadi namanya komputer itu adalah mesin yang dapat menolong kita, maksudnya human, orang, manusia, ya kita dalam berbagai hal. But they cannot think or do things on their own. Tapi mereka itu tidak pernah bisa berpikir sendirinya karena mesin, ya kan? Nah, jadi ini dari tadi sudah ada ya, menolong. Itu berpikir. Nah, berarti ini adalah kalimat aktif. Sekarang kita lihat bagaimana kalimat untuk yang pasif ya, masih di paragraf yang pertama. Kalimat yang pasif itu berarti mohon dilihat, diperhatikan di sini ada kata for example, all the information and the office files can be stored in computer's memory. Contohnya, semua informasi ya yang berkaitan dengan office file ya itu dapat disimpan. Nah, berarti di sini adalah passive voice. Dia menggunakan modal can ya, disimpan. Can be stored. Dari can tinggal ditambahkan be, lalu diikuti kata kerja bentuk ketiga. Atau untuk yang lain misalnya ya, ada kata it will take a clerk days or even weeks to go through every file if no computer were used. Di sini ada langsung ya, ada aktif, ada passive voice-nya. Ini kalau di TU ya, clerk itu adalah TU, ahli admin ya, akan membutuhkan beberapa hari katanya gitu ya. Will take, membutuhkan beberapa hari untuk mencari file. Tapi if every file if no computers were used, kalau mereka tidak filenya itu tidak dimasukkan di dalam komputer, jadi komputernya tidak digunakan. Nah, berarti ini kita menggunakan passive voice dalam bentuk past tense ya. Jadi ini semuanya reading text ya berkaitan dengan active voice sama passive voice ya. Okay, in the fifth slide di sini Miss mau review. Can you identify which sentences are in the form of passive voice from the previous text? Jadi to know your understanding, mohon dicek untuk yang reading text yang di slide keempat itu kalimat mana aja yang menggunakan passive voice. Tadi sudah Miss contohkan ya. Sudah Miss contohkan untuk yang di to know how to identify active and passive voice ya. For the last slide ya, kita lihat bagaimana active dan passive voice masuk ke dalam soal TOEFL. Number 1, teachers blank 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 needed for the new region. Kalau bingung agar lebih mudah dimasukkan ke dalam translation bahasa Indonesia. Guru dibutuhkan di daerah yang baru. Berarti are di sini. Kenapa? Berarti ini passive voice ya, sudah masuk are. Nah, berarti aktifnya itu adalah the government need teachers for the new region. Itu ya. Jadi dia di sini udah jelas banget.
Number 2, ini formatnya 2 ya Miss ya. Cari jawaban yang benar dan mana jawaban yang seharusnya di revisi, dibenarkan. Untuk yang nomor 2 kita cari jawaban yang salah. The one-fluid theory of electricity was proposed by Benjamin Franklin, a man famous for his wide interest and great attainments. Jadi yang salah di nomor 2 itu adalah yang B. Kenapa? Teori dari kelistrikan itu awal mulanya adalah apa yang dijabarkan sama apa yang diajukan oleh Benjamin Franklin. Siapa sih Benjamin Franklin itu? Benjamin Franklin itu adalah orang yang sangat terkenal dengan ide-ide briliannya dan juga pencapaiannya yang luar biasa. Nah, yang salah itu adalah di bagian B karena seharusnya adalah was proposed, ya kan? Yang tadi Miss bilang kalau di active voice sama di passive voice itu berubah. Jadi di passive voice dia menggunakan kata kerja bentuk ketiga semuanya ya. Seharusnya di sini adalah proposed by. Oke, good. Number 3, the financial audit of that company blank 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 on Wednesday completed on Wednesday by a certified accounting firm. Jadi sudah dicek, sudah dilengkapi. Nah, berarti kita mencari jawaban yang benar adalah yang was ya, was completed. Berarti di sini adalah passive voice dalam bentuk past tense. Kalau yang pertama tadi nomor 1 di present tense ya. Number 4, the last one. Anna Elizabeth McDowell is best remembered for a weekly journal, Woman's Advocate, which she launched in January 1855. Jadi yang salah juga di bagian B, karena seharusnya adalah is best remembered, ya, bentuk kata kerja bentuk ketiga. Jadi bukan kalau remember saja berarti kata kerja bentuk pertama ya. Oke, jadi those are some kind of the example for active and passive voice di soal-soal TOEFL. Ya, oke, so I think that's all. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.